kabar? Pasti semuanya baik-baik aja kan? Kita sini mau menyembah Tuhan. Semuanya masih excited kah? Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dong. Yuk kita bakal nyanyikan pujian ini dengan semangat ya teman-teman. Let's go. Oke, tepuk tangan dong lebih meriah lagi. Hanya untukmu.
Juru Selamat kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kasih setiamu Tuhan. Untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Mari teman-teman kita fokuskan hati kita untuk kepada Tuhan. Ku
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Yesus kami mengucap syukur. Engkau Allah yang sangat luar biasa Bapak, Engkau Allah yang sangat baik sekali Tuhan kepada kami semua. Terutama Tuhan Yesus, Tuhan telah menjanjikan keselamatan bagi kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus kami gak bisa ibadah dengan tatap muka. Tapi kami yakin Tuhan Yesus, Tuhan menyatukan setiap hati kami Bapak. Tuhan selalu hadir dalam hati kami Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya setiap apa Om Edo nanti firmankan Tuhan Yesus itu bisa jadi rema untuk kami Tuhan, tanamkan dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, amin. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah online. Pagi hari ini kita mau bahas satu tema yang baru di bulan Juli, yaitu tentang pelayanan. Sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kita, setiap kita masing-masing, kita mau belajar satu hal yang diambil di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Dikatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Sebagai orang percaya, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang dalam mengerjakan segala sesuatunya. Di ayat ini dikatakan bahwa kita harus dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan melakukannya. Nah, bicara tentang pelayanan, ada dua hal yang saya ingin bahas. Yang pertama, pelayanan secara pribadi dan pelayanan secara umum. Yang pertama adalah pelayanan secara pribadi. Seringkali kita melupakan tentang pelayanan secara pribadi. Ya, pertanyaannya adalah, sudahkah kalian melayani pribadimu sendiri? Contoh soal yang paling simpel adalah, apakah kalian punya jam doa? Apakah kalian punya jam untuk pembacaan firman Tuhan, untuk merenungkan tentang firman Tuhan? Itu adalah bagian di mana kalian sedang melayani pribadimu sendiri, mengisi, memuaskan pribadimu sendiri. Apa yang sedang kalian kerjakan waktu kalian melakukan jam doa itu tidak sedang memuaskan Tuhan, tetapi memuaskan dirimu sendiri. Dan Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan ketika kalian melakukan jam doa, melakukan pembacaan firman Tuhan, merenungkan setiap firman Tuhan. Nah, kita mau mengerti bahwa apa yang kita kerjakan ini bukanlah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara general kita melihat bahwa sebuah pelayanan itu harus di dalam sebuah gedung, di dalam sebuah di gereja atau di tempat-tempat yang sifatnya rohani. No, tidak. Tetapi sebuah pelayanan itu bisa dikerjakan di mana saja. Ya, ketika kita ada di rumah, kita pun secara pribadi kita harus melayani pribadi kita, mengisi kehidupan kita, ya, mengisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bukan hanya sekedar rohani saja, tetapi hal-hal yang baik, yang memberikan kesegaran, memberikan pencerahan untuk kehidupan pribadi kita. Itu yang pertama, pelayanan sebuah pribadi. Nah, yang kedua yang ingin saya bahas di sini, saya mau ajak saudara bahwa ketika kita mau melayani secara global, secara umum, kita harus punya yang namanya 1 tera. Apa 1 tera gitu ya? Nah, 1 tera itu terdiri dari T, E, R, R, dan A. Ya, tera. T yang pertama adalah tangible. Nah, tangible itu adalah berbicara hal
secara fisik gitu. Ada sarana, ada pribadi, ada pelaku di situ. Ya. Yang pertama tangible, yang kedua empati. Punya komunikasi yang baik, punya perhatian individu, memahami kebutuhan orang lain. Kemudian R yang pertama. R yang pertama adalah responsiveness. Keinginan atau kerinduan pelayan untuk memberikan pelayanan yang tanggap. Kemudian yang bagian yang R yang kedua, reliability. Reliability adalah kemampuan memberikan pelayanan yang segera, yang andal, akurat, dan memuaskan. Dan yang terakhir adalah A, assurance, adalah orang yang bisa dipercaya. Nah, untuk saudara masuk di dalam pelayanan, bukan hanya sebenarnya ini bagian ini, Tera ini bukan hanya masuk di dalam pelayanan secara umum saja. Tetapi ini pun menjadi sebuah pelayanan secara pribadi terlebih dahulu. Ya. Ada pribadi, ada pelaku di situ, ada empati, dia yang mau punya komunikasi yang baik, punya perhatian terhadap diri sendiri, tetapi punya perhatian juga terhadap orang lain. Kemudian responsiveness, punya keinginan untuk memberikan pelayanan yang tanggap. Enggak ngoyo-ngoyo gitu, ya nantilah, tenang aja gitu. Enggak, tapi dia tanggap gitu. Ketika dia di calling gitu sama teman-teman yang lain atau di invite, dia tanggap. Oh iya, oke, saya mau, saya siap, saya bersedia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang secara tim gitu. Kemudian punya reliability, punya kemampuan memberikan pelayanan yang segera, andal, akurat, dan memuaskan. Jadi nggak asal-asalan seperti sekarang ini mungkin kita sedang melakukan sebuah pelayanan. Di balik layar ini, di balik kamera yang menyorot kepada saya ini, ada orang-orang yang handal di situ. Ada orang-orang yang punya akurasi, ada orang-orang yang bisa memuaskan, gitu. Sehingga ibadah online ini boleh terlaksana, boleh berjalan dengan baik. Ya, mungkin kalau saudara sedang menyaksikan saat ini, wah kelihatannya keren-keren aja, bagus banget gitu kan. Padahal persiapannya, waduh, luar biasa banget. Nah, itu bicara tentang pelayanan, ya, di dalam sebuah gereja. Kalau gimana ketika kita ada di keluarga, bagaimana ketika kita sedang ada di marketplace? Apa yang saudara kerjakan? Pelayanan-pelayanan seperti apa yang saudara kerjakan? Nah, seringkali ketika di keluarga mungkin kita malas-malas. Contoh yang paling simpel adalah begini. Pelayanan kalau kalian misalnya makan di luar, ya kan, di sebuah restoran. Selesai makan, sekarang ini gitu kan, sudah mulai lah ya, sudah mulai. Anak-anak sekarang ini setelah makan dia beresin sendiri. Betul gak? Dia beresin sendiri. Diberesin, terus sampah-sampahnya dimasukin ke tempat sampah gitu kan. Terus piring-piringnya yang kotor dia tumpuk gitu. Tumpuk sehingga memudahkan. Bahkan ada yang mungkin dibawa ke tempat yang seharusnya. Nah, sekarang kita bicara kalau di dalam keluarga. Kadang-kadang kita lupa sebuah pelayanan yang orang pengen dilihat, tetapi di dalam sebuah keluarga kadang-kadang udah selesai makan ya udah, taruh aja di mana wae gitu. Ya kan? Nah, jadi kita mau belajar mulai dari sebuah keluarga, hal-hal yang kecil, hal-hal yang simple itu adalah sebuah pelayanan. Memberikan sesuatu yang tanggap, memuaskan, bisa dipercaya gitu. Bukan hanya di luar, tetapi di dalam terlebih dahulu. Sama pribadi kita juga harus menerima pelayanan dulu gitu kan. Kita harus melayani pribadi kita. Kita harus melayani diri kita sendiri gitu. Supaya kita mempersiapkan untuk kita ada di marketplace, untuk kita ada di sebuah gereja atau di sebuah komunitas.
Nah, itu bicara sebuah pelayanan. Kita harus punya yang namanya TERA. TERA itu tangible, empathy, responsiveness, reliability, dan assurance. Kelima hal ini itu harus dimiliki di dalam kehidupan kita. Tentunya kita harus fokus kepada Tuhan. Supaya seperti apa yang di 1 Korintus 10 ayat 31 dibilang begini. Jika engkau makan atau jika engkau minum, ini bicara tentang pribadi, ya, pribadi kita. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, ini bisa ke luar, bukan hanya di dalam tetapi keluar. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika kita punya yang namanya TERA itu dan kita serahkan sama Tuhan dan kita sadar bahwa apa yang kita miliki yang namanya TERA itu, yang tadi saya sudah jabarkan, itu kita fokuskan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu menjadi powerful di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pribadi yang excellent, tetapi pribadi ini pun excellent ketika ada di luar, ketika ada di marketplace, ketika ada di komunitas. Dan itu bisa memberkati banyak orang. Nah, ada sebuah kata bijak, ya. Sebuah kata bijak yang menarik saya ingin sampaikan di sini, ya, sebagai bagian terakhir. Dikatakan begini, jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalanan, maka biarlah ia menjadi biarlah ia menyapu seperti Michelangelo melukis, seperti Beethoven bermain musik, atau seperti Shakespeare menulis sajak. Jadi lakukanlah apa yang kualitas saudara yang miliki untuk dinikmati oleh banyak orang. Dinikmati oleh banyak orang dan itu boleh menjadi berkat. Minta kekuatan, minta pertolongan, dan minta hikmat dari Tuhan agar dapat melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab dengan kualitas terbaik yang kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita mau melayani dengan sungguh-sungguh sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya ingatkan bukan hanya di dalam gereja, tetapi ketika di dalam keluarga, ketika di marketplace, ketika di komunitas, mari kita menjadi pelayan-pelayan yang memiliki TERA tadi, 5 tadi. Ya, nyata di dalam kehidupannya bahwa dia sanggup untuk memuaskan, handal, ya, dan dia bisa mengerjakan secara akurat dan bisa memuaskan, bahkan orangnya bisa dipercaya. Oleh sebab itu, selamat melayani, selamat menjadi pelayan-pelayan yang tangguh, selamat menjadi pelayan-pelayan yang militan di dalam Tuhan, selamat menjadi pelayan-pelayan yang senantiasa bukan hanya memuaskan orang-orang, tetapi terlebih lagi memuaskan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini kami boleh mengerti satu hal, untuk kami boleh menjadi pelayan. Terlebih dahulu kami mau melayani diri kami sendiri sebelum kami mau melayani Tuhan Yesus di keluarga kami, di marketplace, di gereja, di komunitas, dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami Tuhan, tolong kami ya Bapa, supaya apa yang Tuhan mau untuk kami melayani Engkau dengan segenap hati, mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan seperti untuk Engkau, bukan untuk manusia Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang sungguh Tuhan Yesus menyenangkan, menyukakan hati Engkau Tuhan. Menjadi Tuhan Yesus agen kerajaan-Mu untuk menyatakan, menyampaikan Tuhan Yesus bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sanggup, Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk disembah, untuk dipuja, untuk dimuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan.
supaya pemuda-pemudi ini Tuhan Yesus boleh senantiasa terus mengandalkan Engkau di dalam seluruh kehidupannya, dan mereka mau menyatakan apapun yang mereka kerjakan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa, dan nama-Mu saja yang diagungkan tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.